Plus at bogeys 135, 50, Angels 16, heading 340. Okay. Invasi Rusia ke Ukraina akan memasuki hari kelima dan perkembangan datang dengan cepat. Uni Eropa akan membantu memasok Ukraina dengan jet tempur pengganti. Sejumlah negara Uni Eropa sampai saat ini memang masih menggunakan atau setidaknya menyimpan jet tempur buatan Soviet yang juga digunakan Ukraina. Namun ada harapan baik ketika pejabat Ukraina dan Rusia telah sepakat untuk melakukan pertemuan. Meskipun ekspektasinya rendah, pertemuan ini jika benar-benar terjadi dapat menawarkan peluang untuk deeskalasi. Dan kemampuan nuklir kini mulai menjadi kartu liar. Bahkan Belarusia telah menyiapkan panggung untuk penempatan senjata nuklir di dalam perbatasannya, dan mungkin akan memintanya dari Rusia. Sehari sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan pasukan pencegah strategis, yaitu elemen-elemen dari persenjataan penangkal nuklir dalam keadaan siaga tinggi. Langkah ini disebut sebagai tanggapan atas bagaimana NATO bereaksi terhadap perangnya di Ukraina. Keputusan tersebut juga terjadi di tengah tanda-tanda lanjutan bahwa kemajuan militer Rusia telah melambat. Juga karena sebagian besar komunitas internasional terus mengambil langkah-langkah yang meningkatkan untuk mengisolasi Rusia secara politik dan ekonomi. Rusia mengumumkan dia menempatkan pasukan strategis pada rezim tugas khusus. Negara-negara barat menurutnya tidak hanya mengambil tindakan ekonomi yang tidak bersahabat terhadap negaranya, tetapi para pemimpin negara-negara NATO juga membuat pernyataan agresif. Ini terjadi setelah Amerika Serikat dan negara-negara NATO lainnya mengumumkan rencana untuk memberikan berbagai bantuan militer tambahan, termasuk rudal permukaan ke udara Stinger, rudal anti-tank Javelin, dan senjata lainnya ke Ukraina. Sementara itu, Komando Strategis Amerika mengatakan mereka mengetahui pengumuman Putin tentang pasukan nuklirnya dan siap menunggu perintah Presiden Joe Biden. Berikut beberapa hal penting yang terjadi selama hari keempat invasi Rusia ke Ukraina. Rusia terus mengumpulkan peralatan penerbangan dan mengintensifkan pasukan khusus di wilayah Republik Belarusia. Lebih dari 50 pesawat, 10 helikopter, dan 2 pesawat AN-124 terkonsentrasi di lapangan terbang Machulishi. Kota pelabuhan strategis Mariupol yang terletak di Laut Azov kini dilaporkan telah dikepung pasukan Rusia dan menjadi sasaran serangan reguler. Perebut tempat ini telah menjadi tujuan utama Kremlin karena merupakan kunci untuk membangun jembatan darat yang menghubungkan Rusia Barat dan Crimea. Video yang muncul menunjukkan Ukraina menggunakan traktor pertanian untuk menarik kendaraan lapis baja Rusia. Ini terjadi di tengah laporan bahwa pasukan Rusia telah meninggalkan mereka setelah kehabisan bahan bakar di beberapa daerah. Kementerian Pertahanan Ukraina telah merilis video yang disebut menunjukkan drone Bayraktar TB2 yang menargetkan sistem rudal pertahanan udara seri Buk Rusia di dekat Zhytomyr. Juga ada video yang menunjukkan serangan pada barisan kendaraan di sebuah landasan pacu. Jika video ini asli, maka bisa menjadi bukti Rusia sejauh ini memang belum berhasil membangun superioritas udara. Sementara itu, sebuah gudang senjata militer Ukraina di dekat bandara di kota Zhytomyr sekitar 85 mil barat Kiev dilaporkan telah dihantam rudal. Denmark telah bergabung dengan semakin banyak negara yang mengumumkan rencana pengiriman bantuan mematikan ke Ukraina. Mereka berencana mengirimkan 2.700 senjata anti-tank yang tidak ditentukan jenisnya. Bahkan pemerintah negara ini dilaporkan telah mengizinkan warganya untuk ikut berperang di Ukraina. Pemerintah Swedia juga mengatakan mereka akan mengirimkan 5.000 peluncur roket anti-tank AT-4 serta bantuan militer lainnya ke Ukraina. Ini mematahkan sikap negaranya yang biasanya netral. Swedia bukan anggota NATO meskipun memiliki hubungan dekat dengan aliansi tersebut. Putin baru-baru ini mengancam negara itu bersama dengan negara tetangga Finlandia dengan konsekuensi militer dan politik jika keduanya bergabung dengan NATO. Pertempuran di Bandara Antonov di luar Kiev masih berkecamuk. Pihak berwenang Ukraina tampaknya kini telah mengkonfirmasi hancurnya satu-satunya pesawat angkut berat AN-225 Mriya di bandara itu selama pertempuran. Namun perusahaan Antonov Ukraina yang memiliki dan mengoperasikan AN-225 mengatakan mereka tidak dapat mengkonfirmasi atau menyangkal status pesawat tersebut.
Di sejumlah daerah pertempuran juga terus berkecamuk dengan korban berjatuhan di kedua belah pihak, termasuk lebih banyak laporan tentang pesawat dan kendaraan yang hilang. Pemerintah Rusia mulai mengakui personel militernya telah tewas atau terluka dalam pertempuran. Ini terjadi di tengah laporan bahwa kendaraan krematorium telah dipindahkan ke dekat perbatasan negara itu. Sesuatu yang diperkirakan beberapa orang akan digunakan untuk membantu menyembunyikan jumlah mayat yang dapat memicu protes dan kritik domestik. Meskipun setuju bahwa Kremlin belum mencapai tujuannya sesuai jadwal yang direncanakan, seorang pejabat senior pertahanan Amerika memperingatkan agar tidak menarik kesimpulan jangka panjang untuk keadaan konflik saat ini. Menurutnya, Rusia akan belajar serta beradaptasi untuk mencoba mengatasi tantangan tersebut. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika juga mengatakan Rusia sepertinya telah mengerahkan 2/3 dari pasukan yang sebelumnya ditempatkan di sekitar Ukraina. Selain itu, mereka juga telah menembakkan lebih dari 320 rudal balistik dan jelajah selama konflik. Militer Amerika tetap menilai pasukan Rusia masih belum mampu membangun superioritas udara di Ukraina dan belum sepenuhnya mengamankan kota-kota besar. Pemerintah Rusia dan Ukraina dilaporkan telah menyetujui pembicaraan tanpa prasyarat di dekat perbatasan dengan Belarusia. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko telah memberi jaminan bahwa tidak ada pasukan Belarusia yang akan menyerang Ukraina saat negosiasi sedang berlangsung. Ada indikasi baru bahwa Turki dapat mencegah kapal perang Rusia memasuki Laut Hitam untuk bergabung dalam konflik di bawah Konvensi Montreux. Namun perjanjian internasional itu memberikan pilihan terbatas kepada Turki ketika kapal bukan dari pihak yang berperang. Anggota komunitas internasional juga mengambil langkah-langkah baru untuk terus mengisolasi Rusia dan Putin secara pribadi dengan berbagai cara, baik politik maupun ekonomi. Serangkaian tindakan ini sekarang bahkan termasuk Federasi Judo Internasional yang mencopot gelar Putin sebagai presiden kehormatan. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.